Yang mana disinyalir begitu perubahan kondisi tutupan lahan tadi itu berpengaruh terhadap terjadinya bencana, terutama banjir begitu Pak. Karena merupakan satu batasan ekologis begitu, sehingga kita bisa menilai begitu ya, apakah satu daerah tangkapan tadi itu masih berfungsi dengan baik atau tidak begitu terkait dengan fungsi hidrologisnya. Kalau formasinya adalah formasi kapur begitu ya, formasi kapur seperti yang ada di das Kali Bekasi begitu ya, daerah Cikeas, Citerep, Cilengsi itu hulunya itu adalah ya pegunungan kapur begitu ya. Ciawi begitu. Ciawi ya. Itu salah satu untuk mempertahankan supaya air itu tidak langsung masuk semua gitu ya. Selamat siang, halo Sobat Lingkungan. Selamat datang di podcast kita hari ini. Podcast kita ini kita beli tagline podcast Tata Lingkungan, di mana kita akan coba bahas masalah-masalah lingkungan, terutama masalah terkini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara lingkungan, kita tidak akan terlepas dari yang namanya ruang. Dalam hal ini, kalau kita sebut dalam bahasa kerennya landscape lah, kira-kira begitu ya. Nah, yang kita rasakan di akhir-akhir ini di Jabodetabek, landscape kita terkena tekanan atau dampak yang cukup lumayan ya, cukup berat begitu, dan kita akan coba nanti bahas begitu. Tentu saja dengan kita akan kaitkan dengan berbagai tools atau regulasi yang ada di urusannya dengan lingkungan. Salah satunya adalah bagaimana landscape kita atau ruang kita itu direncanakan melalui yang namanya rencana tata ruang, baik wilayah nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian ada satu persyaratan bahwa untuk menyusun rencana tata ruang tersebut, maka diperlukan atau diwajibkan yang namanya kajian lingkungan hidup strategis gitu ya, KLHS. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih banyak begitu ya. Bicara KLHS itu bahasa lugasnya adalah sebuah dokumen pengaman lingkungan ya, sebuah dokumen pengaman lingkungan yang bisa kita jadikan rujukan dalam menyusun rencana tata ruang tadi. Dan itu akan kita coba kaitkan dengan kejadian banjir, longsor yang terakhir ini terjadi di Jabodetabek, Punjur begitu. Para sobat lingkungan, untuk memperluas perspektif kita hari ini membahas, maka telah hadir di podcast kita Dr. Yudi Setiawan, SPMNMNVSC. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor. Selamat datang Pak Yudi. Terima kasih Pak Anto. Pak Yudi saat ini sedang membantu kami gitu ya, para pemirsa, menyusun satu kajian yang terkait dengan tadi, terkait dengan bencana di Jabodetabek Punjur. Mungkin Pak Widi boleh sedikit diceritakan begitu ya. Kajian kita itu nanti akan ngomong soal apa begitu. Kemudian apa-apa saja yang ada di kajian kita. Kemudian nanti seperti apa sih kita melihatnya relevansinya dengan KLHS kita. Mungkin itu dulu ya Pak Yudi. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anto. Selamat siang Sobat Lingkungan semua. Ini teman-teman terima kasih ini kepada teman-teman PDLKWS begitu atas undangannya begitu ya di podcast siang hari ini cukup menggelitik kita semua begitu ya, topiknya begitu terkait dengan perencanaan ruang bencana, kemudian ada instrumen KLHS begitu ya. Ya, jadi saat ini kami di PPLH IPB begitu diminta untuk melakukan satu kajian begitu ya, kajian landscape begitu dalam kaitannya dengan berbagai isu lingkungan terkait dengan perubahan kawasan di hulu das begitu ya, yang mana disinyalir begitu perubahan kondisi tutupan lahan tadi itu berpengaruh terhadap
terjadinya bencana, terutama banjir begitu Pak Anto ya. Jadi ini harapannya nanti kita bisa bersinergi begitu ya untuk sama-sama mencari solusi ke depan begitu yang tentu nanti ini banyak banyak yang bisa berkontribusi tentunya begitu ya. Mungkin begitu Pak Anto. Lebih dalam lagi kalau kita coba diskusi begitu Pak. Ya. Kalau bicara sebuah ruang atau landscape, salah satu unit analisisnya mungkin apa yang selama ini kita kenal dengan daerah aliran sungai ya Pak ya. Mungkin bisa diberikan lebih banyak Pak. Apa gambaran apa sih DAS itu, kemudian fungsinya apa, kemudian apa sih kalau DAS itu dilakukan intervensi harus apa, mungkin berikan penjelasan lebih lanjut Pak. Ya, baik, makasih Pak Anto. Jadi kalau kita bicara wilayah unit ekologis begitu ya, salah satu yang memang seringkali digunakan untuk analisis dampak begitu ya, itu adalah daerah aliran sungai begitu ya, atau catchment area begitu ya, catchment area. Yang tentu ini nanti banyak sekali begitu ya tingkatannya, dari mulai DAS, kemudian ada juga nanti subdas, ada sub-subdas begitu ya. Kemudian ada juga nanti ke daerah tangkapan atau DTA, daerah tangkapan air gitu, yang biasanya luasannya lebih kecil begitu ya. Yang mana dalam satu DAS begitu ya, atau dalam satu catchment area tadi itu kalau saya lihat itu akan, karena merupakan satu batasan ekologis gitu, sehingga kita bisa menilai begitu ya, apakah satu daerah tangkapan tadi itu masih berfungsi dengan baik atau tidak begitu, terkait dengan fungsi hidrologisnya gitu ya. Yang itu barangkali kita bisa nilai juga begitu ya, dari sisi bagaimana fungsi dari DAS itu dalam mengontrol dinamika perubahan tutupan lahannya begitu ya, kemudian dalam kontribusinya nanti terkait dengan airnya begitu ya, dimana kalau DAS yang baik itu ya tentu dia bisa perbedaan begitu antara musim hujan musim kemarau itu relatif tidak berubah iya begitu ya, tapi tidak signifikan berbeda begitu ya. Artinya kalau hujan tidak terlalu banyak air yang keluar begitu ya, di musim kemarau pun begitu tidak, atau masih tersedia begitu ya air di mana bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita bisa melihat DAS itu sebagai satu batasan ekologis begitu ya, yang seringkali ini kita nilai berdasarkan juga bagaimana atau sejauh mana begitu DAS ini bisa tidak hanya sebagai penyedia jasa lingkungan saja begitu ya, tapi juga ini sebagai tadi ya, kita bisa menilai dari kontribusinya terkait dengan bagaimana bencana itu bisa minim atau diminimalisir begitu ya dalam sebuah konteks DAS tadi begitu ya. Mungkin itu Pak Anto intinya ya. Baik, saya tarik satu kata kunci tadi bahwa ada dinamika ya. Dinamika itu adalah sebuah keniscayaan di sebuah DAS gitu ya. Jadi itulah sebenarnya bagaimana akhirnya dinamika itu kita kelola begitu ya, sehingga akhirnya kita bisa mencegah hal-hal tersebut. Pak Yudi, kira-kira begitu ya, kira-kira sementara ini kajian sudah disusun gitu, fakta-fakta apa yang sudah didapat begitu dari, kalau kita bicara DAS Ciliwung mungkin atau DAS Cikeas Bekasi begitu ya. Mungkin bisa dibocorin nih dikit nih fakta-fakta apa yang bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Anto. Jadi memang untuk kajian yang sedang kami lakukan gitu ya, ini memang fokusnya ke dua DAS utama begitu ya. Yang pertama adalah DAS Ciliwung, meskipun nanti akan melebar juga begitu ya, tidak hanya DAS Ciliwung tapi nanti ada beberapa DAS yang berada di sekitarnya, terutama di daerah tengah sampai ke hilir begitu ya, karena di sana ada juga DAS Krukut, DAS Sunter begitu ya, Pesanggerahan gitu ya, yang hulunya sebenarnya itu di tengah begitu ya, di hulu berbeda dengan yang DAS Ciliwung yang hulunya ada di puncak gitu ya, di Bogor begitu. Kemudian ada satu lagi DAS Cikeas begitu ya. Nah itu memang kalau kita melihat begitu ya Pak, memang
kita bicara dulu tujuan kajiannya, Pak. Tujuan kajiannya itu kan sebetulnya ingin mencoba melakukan analisis begitu ya, saintifik begitu. Kira-kira penyebab terjadinya bencana saat ini begitu ya, terutama di hilir Jakarta, Bekasi itu sebetulnya faktor utama ininya apa begitu ya? Apakah faktor alam gitu? Kalau faktor alam berarti kan itu terkait dengan curah hujan yang tinggi begitu ya. Atau ada faktor lain begitu ya. Faktor lain yang menjaga atau yang mengontrol begitu ya, bahwa air itu tidak semuanya harus keluar semua begitu ya. Ya di situ adalah tutupan lahan begitu ya. Nah itu memang kalau dari analisis yang kami lakukan, meskipun ini masih terus di-improve, dilakukan pengembangan gitu Pak, itu memang trennya gitu ya, itu dari tahun ke tahun memang kondisi das hulunya itu cukup cepat atau perubahannya ya, terutama dari perubahan vegetasi ke non vegetasi, secara umum begitu ya. Kalau kita fokuskan lagi dari yang tutupan hutan menjadi pertanian gitu ya. Ada juga pertanian yang berubah menjadi pemukiman, ada juga yang ke perkebunan gitu ya. Nah itu yang memang cukup masif ya perubahannya begitu ya. Jadi hasil analisis awal gitu ya, ini akan terus kami coba verifikasi di lapangan, itu di daerah hulunya sendiri itu kurang lebih sekitar 10 sampai 14% ya tutupan vegetasi hutannya atau tutupan hutannya begitu ya. Jadi kalau dari sisi regulasi tentu itu masih jauh begitu ya, karena regulasi kan mensyaratkan 30% gitu ya Pak. Nah hanya saja begitu ya, kita masih mencoba begitu ya, kira-kira kan ini perlu ada arahan ya, panduan apa yang perlu dilakukan begitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan begitu ya untuk meminimalisir tadi air yang masuk ke air limpasan yang masuk ke sungai begitu ya, atau bisa mengontrol tadi debit sungainya gitu ya. Nah, itu seberapa persen sih yang perlu kita vegetasikan kembali begitu ya. Nah, itu kita sedang menghitung itu tentu dengan pendekatan pemodelan spasial Pak Anto. Jadi pendekatan spasial ini yang kami coba itu tidak hanya berdasarkan tutupan lahannya berapa persen begitu ya, tapi kemudian kami mencoba juga mengkaitkan dengan dinamika perubahan curah hujan saat ini. Ada juga yang kemudian mengatakan banjir Jakarta ya memang karena curah hujannya tinggi begitu ya. Dan itu kami coba nanti tuangkan dalam model begitu, sehingga nanti keluar seberapa persen begitu ya harus dihijaukan gitu ya. Tentu nanti dengan arahan yang sekarang memungkinkan atau visible untuk divegetasikan kembali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat juga pada curah hujan berapa begitu ya. Curah hujan berapa yang akan menimbulkan air limpasan di mana itu berpotensi banjir gitu. Nah, itu yang mungkin nanti bisa dihasilkan dari kajian ini. Baik, terima kasih Pak Yudi. Luar biasa ya. Jadi ternyata tadi betul dinamika itu ada beberapa faktor kriterianya gitu ya. Tutupan lahan dan seterusnya begitu. Yang sekarang sedang dicoba dirumuskan, dikaji berdasarkan data oleh Pak Yudi ya, khusus untuk Das Ciliwung dan Das Cikeas. Pak Yudi, kalau kita kaitkan dengan KLAS gitu ya, ada 6 hal requirement di KLAS ya. Yang pertama adalah bagaimana dinamika perubahan jasa ekosistem begitu, dinamika terkait dengan daya dukung, dinamika terkait dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kemudian terkait KHT, terkait perubahan iklim gitu ya. Mungkin nanti rasanya dalam kajian tersebut akan bisa mengisi ruang-ruang tadi gitu ya Pak Yudi. Dan ini buat KLAS juga menjadi satu vitamin gitu ya, atau vitamin baru gitu ya. Bagaimana sih kita mempertajam analisis di KLAS gitu. Harapannya nanti begitu Pak Yudi. Ya. Baik Pak Yudi, mungkin nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut hal yang sudah kita diskusikan. Kita break dulu untuk saat ini. Kembali kita lanjutkan di
segmen kita yang kedua, sahabat-sahabat lingkungan. Tadi kita sudah bahas terkait bagaimana karakter-karakter DAS begitu ya, kriteria apa saja yang mempengaruhi begitu. Selanjutnya kita akan coba berdiskusi dengan narasumber kita, Pak Yudi gitu. Pak Yudi, kira-kira begini ya, dari hasil tadi ada berbagai kriteria, berbagai indikator yang sudah diidentifikasi. Nah, kira-kira apa sih faktor utama begitu ya yang mempengaruhi bisa terjadinya contohnya banjir lah dari kondisi das tersebut, sehingga nanti kita bisa kita kaitkan dengan seperti apa rekomendasi yang harus kita sampaikan begitu ya di dalam dokumen KLAS misalnya begitu. Mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan lebih lanjut, Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Anto. Ini memang kalau kita kaitkan begitu ya, DAS dengan banjir misalkan gitu ya, kita ambil contoh bencana yang saat ini terjadi begitu, itu memang salah satu indikator begitu ya, sejauh mana kesehatan begitu ya dari satu DAS itu adalah tadi bencana yang terjadi begitu ya, terutama ya bisa di hulu begitu ya, bisa di hilir begitu ya. Tapi dalam konteks banjir ini mungkin bisa kita coba inikan dulu bahwa banjir yang kita maksud itu adalah banjir yang memang terkait dalam satu sistem DAS begitu ya. Karena kalau banjir itu bisa kita bedakan ke beberapa jenis ya Pak Anto ya. Ada banjir karena rob, ada juga banjir bandang begitu ya, ada banjir karena tadi fungsi hidrologis yang tidak bagus begitu ya, tidak baik. Kemudian ada juga satu lagi banjir karena sistem drainasenya begitu ya. Nah, ini memang kalau kaitannya tadi dengan DAS begitu ya, itu faktor utama itu kan kalau kita bicara banjir dengan dalam satu unit analisis DAS itu kan sejauh mana air hujan yang datang ke satu unit DAS tadi itu bisa tersimpan begitu ya. Tidak semuanya kemudian itu lepas badan air begitu ya. Nah, kemampuan untuk meresapkan air begitu ya atau menyimpan air itu yang seringkali begitu ya kita coba identifikasi kemampuan DAS itu dengan proksinya adalah tutupan lahan gitu ya. Tutupan lahan, sehingga kalau tutupan lahannya itu vegetasinya cukup banyak begitu ya. Ya itu harapannya kan bahwa air yang hujan yang ada itu kemudian dia bisa tersimpan begitu ya, disimpan sehingga nanti ketersediaannya itu relatif lebih panjang begitu ya dalam tanah begitu ya. Di samping tentu juga ada juga air limpasan begitu yang kemudian ke badan air. Tapi jumlahnya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan kalau tutupan lahannya dominannya adalah non vegetasi begitu ya. Dan itu faktor itu barangkali ya Pak Anto yang cukup penting begitu ya. Selain itu kan tentu juga ada karakteristik lingkungan lain seperti jenis tanah begitu ya. Kemudian juga tentu yang lereng ya, elevasi begitu. Itu juga salah satu yang tadi ya yang menyebabkan begitu air itu bisa tersimpan cukup lama atau langsung keluar begitu ya. Dan itu perlu pendetilan begitu ya, pendetilan karena masing-masing lokasi atau catchment area tadi barangkali berbeda-beda juga, berbeda-beda karakteristiknya. Sebagai contoh misalkan gitu ya, kalau formasinya adalah formasi kapur begitu ya, formasi kapur seperti yang ada di DAS Kali Bekasi begitu ya, daerah Cikeas, Citerep, Cilengsi itu hulunya itu adalah ya pegunungan kapur begitu ya. Sehingga ya di sana ya tentu air itu mungkin akan lebih mudah keluar begitu ya, tersimpan dengan cukup sebentar begitu karena memang berbeda dengan karakteristik DAS yang yang bahan atau formasi batuannya lebih ke batuan vulkanik begitu, berbeda ininya Pak. Barangkali itu Pak Anto ininya ya terkait karakteristik DAS. Saya makin tergelitik ya tadi bicara, ternyata hasil dari vulkanik sama hasil dari kapur itu
memberikan efek yang berbeda kalau ada air hujan turun begitu ya. Betul, Kira-kira betul. bahasa lugasnya begitu ya. Betul. Jadi itu yang harus kita kelola ya Pak ya kira-kira. Ya, salah satu yang menjadi pertimbangan, Pak. Pertimbangan nanti untuk mencari solusinya seperti apa begitu ya. Jadi satu solusi itu tidak berlaku untuk secara umum ya. Artinya perlu ada pendetilan. Dan itu yang sedang kita detilkan data informasinya Pak ya, sehingga kita punya solusi yang sangat spesifik untuk setiap masalah berbasis karakter wilayah begitu Pak. Betul, ya. Pak Yudi, saya tentu saja untuk menghasilkan itu ada metode-metode ya yang disusun atau yang diterapkan. Kira-kira kasih gambaran ke kami kira-kira seperti apa tuh metodenya Pak? Kira-kira lah. Baik, makasih Pak Anto. Memang ini pendekatannya tentu ini pendekatan pemodelan spasial ya Pak ya. Oke. Pemodelan spasial begitu karena kita mencoba untuk mensimulasikan begitu ya, mensimulasikan dengan mekanisme seperti apa begitu yang terjadi pada saat hujan turun, kemudian air hujan itu kemudian masuk ke badan air dan kemudian nanti sampai ke hilir begitu ya. Menggunakan beberapa pendekatan begitu. Yang pertama adalah pendekatan yang sering kita inikan dengan landscape tadi ya Pak ya, analisis landscape, sehingga fokus utamanya itu kepada sejauh mana air hujan yang turun itu kemudian bisa tersimpan di tanah, kemudian air itu masuk ke badan air gitu ya, kemudian air itu mengalir begitu ya. Dan itu yang coba di mekanisme yang pertama begitu ya. Itu ada satu model namanya SWOT gitu ya, Soil Water Assessment Tool begitu yang mengukur itu. Jadi seberapa banyak nanti air limpasan yang akan masuk gitu ya. Itu pendekatan yang pertama. Jadi kita mencoba nanti melihat seberapa banyak begitu ya air limpasan yang masuk itu pada saat curah hujan tertentu yang kemudian kita verifikasi dengan data debit di lapangan gitu ya untuk memverifikasi hasil model tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat daya dukung dari sungainya sendiri begitu ya. Kan tentu sungai itu punya dimensi begitu ya, punya dimensi lebar, dalam begitu ya. Sebetulnya kalau kita memperhitungkan itu begitu ya, itu pada debit berapa begitu sebetulnya air sungai itu akan meluap gitu ya, akan limpas gitu ya. Karena memang sudah over capacity begitu ya dari sisi dimensi sungainya begitu ya. Itu dari sisi dimensinya. Tapi sungai juga punya dimensi panjang gitu ya, punya dimensi panjang sehingga banjir di Jakarta itu kan tentu terjadi tidak kemudian misalkan begitu ya, di Bogor itu turun hujan kemudian tiba-tiba banjir, kan tidak begitu ya. Tapi ada waktu jeda gitu ya. Nah, waktu jeda itu yang kemudian bisa kita coba perkirakan gitu ya. Berapa waktu yang akan dibutuhkan air itu pada saat limpasannya itu maksimum atau tinggi itu sampai ke hilir begitu ya. Nah, itu yang coba disimulasikan. Jadi itu pendekatan yang kedua. Jadi pendekatan kedua itu lebih ke teknis di kita mungkin itu ke bagiannya PU barangkali ya. Oke. Lebih ke situ ya. Tapi kalau di yang landscape tadi itu pendekatannya mungkin lebih ke tata ruang begitu ya. Ini ke tata ruang. Begitu mungkin Pak. Jadi dua pendekatan itu yang kami coba elaborasi begitu ya. Gitu Pak. Baik Pak Yudi, tambah nih informasinya tadi ya bahwa ternyata kuncinya adalah sebuah pekerjaan yang sifatnya spasial gitu ya, data-datanya spasial dan seterusnya. Dan itu karakter-karakter itu harus tersaji juga dalam bentuk spasial kayak begitu ya Pak Yudi. Pak Yudi, dari tadi kita bicara alamnya nih, bicara alamnya gitu ya, terus kondisinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi manusianya, antroposentrisnya, manusia ngapain sih di atasnya gitu ya? Dia ngebangun apa sih di atas itu gitu kan? Bisa diceritakan Pak Yudi bagaimana kondisi existingnya gitu ya, ruang-ruang yang sudah ada di das tersebut. Baik, jadi manusia itu tentu mempunyai kebutuhan ya Pak ya. Kebutuhan hidup gitu ya, kebutuhan dasar begitu yang memang mau tidak mau itu harus terpenuhi begitu ya. Yang seringkali dalam pemenuhan itu begitu ya, seringkali juga itu
melewati batas-batas regulasi begitu ya. Seringkali begitu ya. Sehingga lupa begitu ya ada batasan-batasan tadi. Tapi rasanya kita semua sepakat gitu ya bahwa manusia itu punya kebutuhan gitu. Dan tentu nanti perlu juga melihat begitu ya. Kita ada kebutuhan manusia itu kan juga bukan hanya pangan begitu ya, tapi juga ada rumah tinggal, kemudian juga ada air begitu ya. Dan itu pada saat kebutuhan itu harus terpenuhi, tentu itu kan berharap bahwa lingkungan juga bisa mendukung itu begitu, mendukung ketersediaannya. Nah, yang seringkali dilupakan adalah bahwa dalam pembangunan itu seringkali melupakan yang namanya daya dukung begitu ya, daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan kalau masyarakat kan mungkin tidak terlalu paham juga begitu sampai batasan mana sih begitu ya. Nah, daya dukung itu yang sebetulnya akan dibatasi oleh regulasi alokasi ruang tadi begitu ya, alokasi ruang. Sehingga kalau kita bicara penataan ruang begitu, itu tentu perlu dipertimbangkan itu tidak hanya penyediaan air, pangan gitu ya, tapi juga ada fungsi-fungsi lain begitu yang seringkali itu kita namakan ya jasa ekosistem begitu ya Pak, jasa ekosistem. Dan yang kondisinya begitu saat ini kalau di DAS, saya namakan kalau DAS yang sekarang banyak rusak itu kan urban watershed ya Pak ya. Jadi DAS urban begitu yang memang tekanannya berat begitu ya. Contohnya ya Ciliwung begitu ya. Dan sebagian besar DAS di Jawa ya memang karakteristiknya mirip gitu ya. Jadi itu karena memang penduduknya juga cukup tinggi ya, 70% dari penduduk Indonesia tinggal di Jawa begitu. Nah, hanya kan kita perlu juga menghitung berapa sih gitu ya kapasitas maksimumnya begitu ya. Karena ini kan kita bukan hanya bicara tadi fungsi hidrologisnya saja, tapi nanti mungkin pencemarannya begitu ya Pak ya. Ada pencemarannya. Jadi barangkali perlu ada batasan tadi ya. Koridor begitu atau rambu-rambu ya Pak ya, rambu-rambu bahwa pembangunan itu diperlukan begitu ya. Tapi perlu ada keberlanjutan dari lingkungan gitu. Jadi artinya ya pembangunan berkelanjutan begitu ya. Intinya begitu Pak. Baik Pak Yudi, ini semua rasanya inline dengan dengan regulasi kita yang namanya KLS tadi. Di KLS tadi ada yang pertama kita harus mengidentifikasi isu. Tadi sudah identifikasi ya berdasarkan karakteristik wilayah gitu. Isunya ternyata tadi ada dinamika dan seterusnya. Kemudian kita tahu di situ ternyata kondisi existingnya, rencana atau program-program di atasnya itu ya seperti tadi ya. Berdinamis gitu ya. Kalau yang di Ciliwung seperti apa, yang di Cikeas seperti apa, dan kita juga udah tahu tadi bahwa setelah dianalisis ternyata ada beberapa sintesa ya, kesimpulan sementara begitu ya, yang kita bisa tarik gitu. Menarik Pak Yudi ya, sangat menarik. Jadi nanti mungkin harus mampu menawarkan alternatif yang lebih baik gitu. Dan kemudian rekomendasi apa ke depan gitu ya. Dalam konteks ini mungkin alternatif apa sih yang bisa kita sampaikan di kajian ini terkait dengan kondisi existing yang sudah ada begitu ya. Misalnya udah di DAS Ciliwung itu di hulunya ternyata sudah terlalu banyak build area gitu ya. Dan semuanya punya izin. Nah, kemudian alternatifnya apa ke depan gitu ya, 10 tahun lagi. Dan rekomendasinya apa supaya itu tetap aman, sustain. Nah, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan coba bahas Pak Yudi. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di segmen ketiga ini. Segmen ini adalah segmen kita yang terakhir dan harapannya di segmen ini kita bisa membahas terkait hal-hal tadi kita sudah Pak Yudi kita sudah bicara soal karakteristik wilayahnya, analisis pengaruhnya, kemudian kondisi existingnya yang saat ini begitu ya. Nah, kita akan
harapannya nanti di kajian ini bisa disampaikan alternatif-alternatif apa gitu ya yang bisa disampaikan, kemudian apa rekomendasinya. Tentu saja kalau bicara alternatif dan rekomendasi, kita juga harus tahu apa yang kita mau alternatifkan dan apa yang mau kita rekomendasikan begitu ya. Bicara tata ruang, mungkin apa alternatif terkait dengan pola dan struktur ruang begitu, dan di level mana begitu ya, karena kita tahu ada rencana tata ruang level provinsi begitu, kemudian ada yang di kabupaten kota. Mungkin bisa kira-kira seperti apa Pak Yudi terkait hal tersebut? Ya, baik Pak Anto, memang kalau kita bicara penataan ruang itu kan berjenjang Pak ya, dari mulai nasional, kemudian juga provinsi, kabupaten, kota begitu ya, yang tentu saling ini apa namanya terkait begitu ya, terkait dalam arti memang yang sampai tata ruang itu bertentangan begitu ya di level-level tadi begitu, sehingga memang perlu adanya tadi sinkronisasi begitu ya. Nah, memang pada saat kita kok kita sambungkan dengan yang tadi Pak Anto apa namanya terkait dengan DAS tadi begitu ya. DAS itu kan sebenarnya itu batasan alam gitu yang memang seringkali juga itu lintas batas administrasi begitu ya. Yang pada saat kita bicara KLHS begitu, tentu pendekatannya bukan KLHS RT RW provinsi atau KLHS RT RW kabupaten kota begitu ya, tapi itu KLHS untuk satu wilayah DAS begitu ya, satu wilayah DAS. Nah, apa kesulitannya apa begitu ya pada saat kita bicara batasan wilayah dengan lintas administrasi seperti itu begitu ya. Itu tentu karena masing-masing daerah gitu kan punya prioritas gitu ya. Punya prioritas, kemudian juga punya visi misi begitu ya dari pimpinan daerah masing-masing begitu ya. Yang seringkali itu yang barangkali itu bisa perlu begitu ya. Titik pentingnya untuk disinkronkan begitu ya. Nah, itu di level yang lebih tinggi begitu ya. Di level yang lebih tinggi yang kemudian itu bisa mensinkronkan tadi begitu ya. Karena kalau kita bicara pengelolaan lingkungan begitu ya, yang pendekatannya DAS gitu ya, itu sudah banyak contoh begitu ya, baik itu di Eropa, baik itu bagaimana DAS Mekong itu bisa dikelola begitu ya, kemudian yang di Eropa juga banyak begitu ya. Nah itu kan perlu ada keselarasan gitu ya, keselarasan dari pimpinan daerahnya barangkali seperti itu ini. Jadi memang dari konteks tadi ya alokasi ruang tentu KLHS itu salah satu instrumen pengelolaan yang memang strategis ya. Jadi kalau kita bicara KLHS sebagai dokumen lingkungan ya benar strategis begitu, karena memang ruang itu yang kemudian nanti bisa dianalisis begitu ya dengan pendekatan tadi, ada pendekatan daya dukung, ada pendekatan jasa ekosistem begitu ya. Dan itu menjadi dasar begitu ya untuk sebenarnya untuk DAS yang tadi kita diskusikan itu sampai batasan mana sih begitu ya? Itu bisa atau ada bagian-bagian yang memang sudah tidak boleh lagi begitu ya dialihfungsikan misalkan seperti itu ya. Makanya ada moratorium alih fungsi lahan misalkan begitu ya. Tapi kan itu perlu ada scientific basicnya base-nya begitu ya yang bisa menjadi referensi begitu ya. Ini itu Pak, jadi memang KLHS menjadi salah satu instrumen tadi ya yang bisa mengarahkan alokasi ruang begitu ya. Gitu mungkin Pak. Baik, ya tadi saya menangkapnya jadi rekomendasi nanti itu akan berbasis mana kira-kira yang harus diperbaiki gitu ya, mana kira-kira yang boleh dilakukan pembangunan tapi dengan syarat begitu, dan mana yang bisa dilakukan pembangunan begitu ya. Kalau kita bicara ada restore, minimize, dan offset begitu ya, kira-kira begitu. Nah Pak Yudi, konteksnya ini kan kalau kita tadi udah dibicarakan DAS itu hulu hilir begitu ya, dan kira-kira secara umum gitu ya, secara umum rekomendasi di hulu dan di hilir itu kira-kira apa Pak Yudi? Mungkin bisa dikasih
Iya, kata kunci lah. Kalau di hulu kita harus ngapain sih? Kalau di hilir kita harus ngapain sih? Kira-kira gitu. iya. Ya memang ini karakteristik wilayah begitu kan itu yang sudah given ya. Kita terima Ya, gitu ya ya, sebagai anugerah yang maha kuasa ya, begitu ya. ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola itu begitu ya. Mengelola itu. Dan tentu eh, tugas atau fungsi kita begitu ya yang ada di hulu, di hilir, di tengah itu tentu nanti punya ini masing-masing begitu ya. Yang mana itu bisa berkontribusi untuk menjaga tadi ya, menjaga kelangsungan das tetap terjaga dengan baik fungsinya begitu. Nah, memang kalau di hulu itu tentu eh, berusaha untuk mengalokasikan ruang di mana kalau kita bicaranya tadi fungsi hidrologisnya begitu Pak ya. Itu berarti kita bicara bagaimana air itu tidak banyak begitu ya. Tidak banyak dalam arti tidak melebihi batas maksimal begitu. Batas maksimal dari eh, apa air yang akan atau debit sungai akan menyebabkan banjir begitu ya. Menyebabkan banjir. Nah, tentu ini banyak ininya ya, banyak tahapan teknologi yang bisa diaplikasikan di situ begitu ya. Termasuk juga itu kita kan beberapa waktu lalu kan ada pembangunan juga daerah tampungan ya Pak ya Ya, di Ciawi begitu Pak Ciawi ya. ya. Itu salah satu untuk mempertahankan supaya air itu tidak langsung masuk semua gitu ya. Jadi ditahan begitu dan itu salah satu fungsi yang perlu diperbanyak gitu di hulu begitu ya. Sehingga memang eh, apa penghijauan atau membangun daerah-daerah resapan begitu atau meresapkan air itu di hulu itu menjadi penting begitu Pak ya. Kemudian yang di tengah gitu itu dengan daerah transisi begitu ya. Daerah transisi tentu juga itu ada perlu juga tadi ya karena banyak juga daerah-daerah tampungan sementara begitu ya yang dikembangkan begitu dari pada saat sungai meluap gitu kemudian dia bisa tersimpan sementara dulu kemudian dia akan masuk lagi begitu Pak ya. Atau bisa juga banyak juga mempertahankan fungsi situ begitu ya. Waduk situ begitu yang seringkali itu dilupakan begitu ya. Padahal itu penting begitu ya. Analisis terakhir itu terkait dengan jumlah situ itu kalau kita bandingkan dengan tahun 90-an itu mungkin hampir dari 70%. 60-70% itu fungsinya terganggu Pak ya dari situ baik itu yang dikonversi menjadi fungsi lain begitu ya atau tidak dikelola begitu ya. Kita belum bicara pencemarannya juga cukup tinggi tuh Pak di situ. Nah, kemudian di hilir, nah itu tentu dengan mungkin pendekatannya beda ya. Kalau di hilir itu bukan dengan menanam karena kan kalau menanam di hilir sepertinya sulit ya karena mungkin ruangnya sudah tidak ada begitu Pak. Tapi bagaimana meresapkan air begitu ya. Meresapkan air di hilir atau menata sistem drainase begitu ya. Itu membangun sumur resapan, taman resapan gitu ya. Itu cukup efektif gitu ya. Hanya memang perlu kita sinkronkan programnya begitu ya. Tidak kemudian berjalan masing-masing begitu tapi punya ini sinkron program di masing-masing segmen tadi begitu ya. Nah, kalau itu bisa terjalin begitu itu barangkali bisa tadi ya meminimalisir ya dampak dari tingginya curah hujan begitu ya. Kalau curah hujan kan kita nggak bisa lagi Nggak bisa sudah kita atur. betul kan sudah kita terima apa adanya begitu. Nah, itu mungkin ya dari sisi ini ya pengembangan ininya ya ke depan begitu. Mungkin ada juga pendekatan ini Pak kalau saya kemarin itu sempat diskusi juga dengan teman itu dari kebetulan ada teman yang memang ininya ke urban watershed gitu Pak dari Belanda cerita terkait dengan urban watershed itu begitu ya. Itu sama halnya dengan itu kalau kita menganalogikan itu metabolisme tubuh begitu ya. Jadi apa yang masuk gitu ya, kemudian akan ada banyak mekanisme dalam tubuh kita begitu ya. Kemudian nanti ada limbah yang terbuang begitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat satu semacam water balance profil gitu ya dari satu das itu pada saat nanti ada masuk air hujan begitu ya. Itu kan tentu banyak yang terjadi dalam das itu Pak ya.
ada yang kemudian dia diresapkan, ada yang dimanfaatkan, ada yang kemudian dia lepas gitu ya. Nah itu kalau kita bisa menghitung itu Pak, memetakan itu begitu ya, kita bisa tahu di mana sih sebetulnya kekurangannya, di mana sih yang perlu kita improve gitu ya. Jangan-jangan banyak yang memang sudah kita lakukan gitu tapi tidak pas. Salah rekom. Betul, tidak pas gitu ya. Dan itu yang apa namanya barangkali itu ya kita bisa mendesain gitu satu perencanaan tata ruang begitu dengan berbasis kepada apa saya namakan itu sensitive water design gitu ya. Jadi yang kita bisa melihat nanti di mana sih spot-spot yang memang perlu kita improve gitu ya pendekatannya. Karena tadi kalau kita bicara das tentu pendekatan segmen tengah hulu tengah hilirnya beda-beda gitu ya. Nah, di mana yang kita bisa mencoba memperbaiki itu ya. Tentu dengan pendekatan tadi ya. Pendekatan teknologi begitu ya, Pak ya. Kemudian ada juga pendekatan sekarang kan kita ada istilah apa Pak yang NBS ya, nature based solution gitu ya. Nature based solution yang itu bukan hal yang apa namanya asing sebenarnya begitu ya. Sudah kita lakukan dari dulu begitu ya. Nah, itu yang mungkin kalau bisa sekarang kita coba lagi galakan. Contohnya misalkan dengan sumur resapan gitu kan. Itu kan salah satu NBS yang sudah dari dulu kita lakukan gitu ya. Seperti itu yang mungkin bisa kita perbanyak gitu ya. Dan yang pasti ya tepat sasaran. Di mana lokasi-lokasi yang harus kita kita intervensi. Terapkan ya. Betul, itu yang mungkin ya. Baik Pak Yudi, luar biasa. Kita sudah mulai tadi dapat apa ya, indikasi-indikasi sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan. Nah, kembali lagi bicara rencana tata ruang, selama ini stigmanya ini ranahnya pemerintah gitu ya. Tapi kalau bicara KLAS ini adalah suatu kajian yang sifatnya deliberatif dan partisipatif. Dia harus seluruh stakeholder berperan begitu ya. Ini mungkin perlu pendapat juga Pak Yudi. Bagaimana sih kita mengelaborasi atau kalau kita misalnya kita bagi dua nih masyarakatnya, pemerintah, non pemerintah gitu ya. Yang non pemerintah masih banyak lagi tuh komponennya. Ada kerja perguruan tinggi, swasta dan seterusnya. Nah, tadi dalam hal kita udah tahu masalahnya, udah kita analisis, dan kemudian kita mengintervensi. Bagaimana cara kita mengintervensi atau konsep apa begitu sehingga seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder itu mau terlibat gitu ya, mau ikut gitu dalam menyelesaikan persoalan ini begitu. Termasuk seperti apa sih kira-kira kalau kita bicara stakeholder lagi, perguruan tinggi adalah salah satu stakeholder penting gitu ya di dalam pembangunan kita gitu, di dalam perencanaan pembangunan kita, apalagi bicara rencana tata ruang. Banyak sekali perguruan tinggi yang punya pusat-pusat semacam pusat penelitian atau pusat kajian yang memang ranahnya ngoprek tata ruang gitu ya, ngoprek tata ruang. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak Yudi. Jadi kita bicara ini bicaranya kerjasama gitu ya. Jadi bukan semata-mata ini pemerintah gitu, karena di era modern pengelolaan sumber daya lingkungan hidup bisa saja pemerintah nggak cuma jadi regulasi. Di contohnya di berbagai negara ada satu sungai yang dari hulu ke hilir pemerintah tidak ikut-ikut, seluruhnya semuanya direncanakan oleh non pemerintah. Biasanya kita sebut itu BOT gitu ya, ada satu BOT dari hulu ke hilir, dananya pun bisa dari mereka gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh kita bisa sampai ke sana Pak Yudi? Mungkin bisa diberikan strategi lah gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Anto. Ini tadi bahasanya udah saya bagi coba dua begitu Pak. Yang pertama terkait dengan proses KLHS tadi begitu ya Pak. Memang kalau kita bicara KLHS tentu karena itu sifatnya strategik begitu, artinya itu perlu ada kontribusi atau partisipasi dari semua stakeholder terkait begitu. Dan prosesnya sudah seperti itu begitu dalam penyusunan KLHS, tidak hanya satu lembaga yang menyusun begitu, tetapi itu melibatkan dari pemerintah pun
dinas begitu OPD, ya, OPD. OPD Ya, begitu ya, OPD itu semuanya kan ya. berkontribusi Harus. begitu Ya, ya, sehingga datanya luar biasa banyak begitu ya. Dan dari sisi masyarakat, kemudian swasta begitu ya, termasuk juga akademisi juga terlibat begitu ya. Jadi artinya dari prosesnya sudah mengakomodir itu begitu ya. Nah, tinggal sekarang itu kemudian bagaimana itu bisa kita coba akomodir begitu ya, yang kemudian menjadi isu lingkungan strategis, isu prioritas gitu Pak ya. Itu kan proses ininya begitu ya. Sehingga kalau dari prosesnya itu sudah begitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kemudian KLHS tadi itu bisa menjadi rambu-rambu atau koridor untuk pengembangan atau pembangunan berkelanjutan tadi begitu ya. Baik itu nanti di RT RW atau rencana yang lain begitu ya. Pembangunan yang lain. Kemudian tadi ada kerjasama multi pihak begitu Pak ya. Multi pihak itu memang kalau kami kebetulan saya di perguruan tinggi gitu Pak, di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, itu memang kegiatan riset sudah biasa kami lakukan gitu Pak ya. Hanya saja terkadang gitu Pak ya, ini kalau di kampus itu, ini siapa sih yang akan menggunakan hasil riset kita gitu ya. Sehingga pada saat kemudian itu kita diberi ruang begitu untuk penyampaian hasil riset atau kemudian diajak bekerja sama untuk mencari solusi terbaik satu isu itu wah sangat luar biasa begitu Pak. Dan itu rasanya gitu semua perguruan tinggi itu menunggu itu gitu ya, momen itu begitu ya. Sehingga memang kalau menteri yang sekarang kan ininya ke kampus berdampak gitu. Ya, ya. Jadi memang seringkali hasil-hasil riset itu tidak tertumpuknya hanya di perpustakaan, Betul. publikasi Betul. begitu ya, tapi bagaimana kemudian itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum gitu ya, itu mungkin masih terbatas ya. Dan sekarang itu kalau di perguruan tinggi ya terutama di IPB juga dorong untuk itu Pak. Dorong itu begitu ya. Sehingga kemudian salah satu indikator dari kinerja pusat penelitian gitu ya. Itu mungkin juga di pusat penelitian di kampus lain juga seperti itu. Itu adalah sejauh mana inovasi hasil riset itu dimanfaatkan baik oleh pemerintah, baik oleh masyarakat gitu ya. Juga perusahaan ya. Sehingga memang ini menjadi salah satu apa KPI ya Pak ya. KPI sejauh mana gitu. Bukan hanya publik. Kalau dulu kan lebih banyak ke publikasi Pak ya. Publikasi sebanyak mungkin gitu ya. Kita berlomba-lomba untuk publikasi di apa jurnal internasional bereputasi gitu ya. Kalau sekarang ditambah Pak, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana hasil analisis atau hasil penelitian kita itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi tidak hanya penelitian basic gitu ya, penelitian basic, tapi juga kemudian keterapan. Jadi dorong. Jadi banyak sekarang mekanisme ini ya kerjasama yang kemudian dibuat begitu itu untuk menjembatani tadi bagaimana bisa mengalir hasil riset itu sampai ke hilirnya. Jadi hulu hilir itu tidak hanya di das ya Pak, tapi juga di hasil riset juga begitu. Jadi hasil riset yang ada di kampus atau di lembaga penelitian seperti di BRIN atau di PRIDA gitu ya, apa di daerah pusat riset inovasi daerah gitu, itu juga bisa diimplementasikan gitu. Nah itu yang mungkin satu momen yang bagus begitu pada saat nanti itu di ruangnya ada begitu. Jadi kalau dulu kita sering dengar ada apa triple helix sih Pak ya. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat, ada akademisi gitu ya. Mungkin ada juga yang perusahaan gitu ya intinya. Nah, itu kalau itu bisa bersinergi gitu ya, masing-masing punya peran masing-masing gitu ya, saling apa namanya? Melengkapi. Wah, sepertinya luar biasa ini. Satu. Artinya tidak ada yang apa? Mubazir ya, semuanya punya ini sendiri gitu ya, punya fungsi masing-masing. Itu barangkali Pak. Ya, Pak. Baik Pak Yudi, terima kasih sudah diberikan semacam ke depan sih strategi kita apa sih untuk melakukan kerjasama. Mungkin bukan triple helix lagi, pentahelix Pak ya. Pentahelix ya. Pentahelix gitu. Betul. Dan contoh-contoh keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan perencanaan lah secara keseluruhan maupun kajian-kajian ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan lah kira-kira begitu. Harapannya Pak Yudi segera kita bisa hasilkan rekomendasi-rekomendasi yang memang sifatnya implementable ya, sifatnya langsung interferensi lah gitu ya. Dan kemudian tadi di situ mungkin bisa dari rekomendasi itu siapa nih yang tepat melaksanakan dari pentahelix ini gitu kira-kira. Misalnya
oh ternyata diperlukan restor di hulu. Kalau restor ini dilakukan, maka DKI dan seterusnya yang di hilir bisa terkurangi. Ya. Siapa tuh perannya tuh di mana yang selain pemerintah yang bisa ngerestor kan bukan hanya pemerintah, kan bisa pihak swasta. Swasta dengan, bisa ya, kontribusi, betul. dengan kajian dengan salah satu yang sekarang sedang kita coba naikkan adalah pembayaran jasa lingkungan hidup, Pak Yudi. Itu dia. Satu instrumen baru itu, Pak. Instrumen baru ya. Yang Mau kita naikkan begitu, yang sekarang sedang oleh Pak Menteri maupun Pak Deputi juga ingin dielaborasikan itu. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak Yudi atas kehadirannya, sharingnya luar biasa. Jadi kita mendapat tambahan amunisi begitu ya. Kalau dikaitkan dengan KLAS, jadi ini adalah satu perspektif analisis di KLAS yang konteksnya dengan bencana gitu ya, yaitu bencana banjir, longsor atau bencana hidrometeorologi lah yang kita sering sebut begitu. Baik sobat lingkungan, kita telah sampai di akhir acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Pak Yudi siap jika dihubungi jika ada sesuatu yang ingin diminta bantuan begitu. Insyaallah, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Salam keberlanjutan. Terima kasih.